Halo semua, pada video kali ini kita akan pelajari dan membahas tentang uji ANOVA dan bagaimana mengelola dan menganalisa data berdasarkan uji ANOVA dengan menggunakan software aplikasi SPSS yang merupakan aplikasi untuk analisis statistik. Adapun yang perlu kita pahami bersama, apa itu uji ANOVA, manfaat dan fungsinya terlebih dahulu. Kita masuk pada pengertian atau definisi uji ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, yang artinya analisis varians. Uji ANOVA adalah bentuk khusus dari analisis statistik yang banyak digunakan dalam penelitian eksperimen. Metode analisis ini dikembangkan seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. Uji ANOVA juga adalah bentuk uji hipotesis statistik di mana kita mengambil kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik inferentif. Uji ANOVA berfungsi untuk membandingkan rata-rata populasi untuk mengetahui perbedaan signifikan dari dua atau lebih kelompok data. Ada dua jenis uji ANOVA, yaitu uji ANOVA satu arah dan juga uji ANOVA dua arah. Ada beberapa alasan mengapa perlu menggunakan uji ANOVA. Memudahkan analisa atas beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan resiko kesalahan terkecil. Mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Hal penting yang perlu untuk dipahami dan dimengerti adalah syarat dalam melakukan uji ANOVA. Dalam melakukan uji ANOVA harus dipenuhi beberapa asumsi, yaitu yang pertama, sampel berasal dari kelompok independen. Kedua, varian antar kelompok harus homogen. Ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ada dua jenis ANOVA yang perlu kita pahami. Yang pertama, uji ANOVA satu arah. Uji ANOVA satu arah adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Yang dimaksud satu arah adalah sumber keragaman yang dianalisis hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan. Kedua, uji ANOVA dua arah. ANOVA dua arah membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen. Anda perlu memiliki dua variabel independen berskala data kategorik dan satu variabel terikat berskala data kuantitatif numerik. Saat ini kita akan masuk pada bagian mengelola dan menganalisis data. Dalam uji ANOVA ini, data yang digunakan diambil dari Badan Statistik Pusat Indonesia, yaitu data peternakan untuk melihat produksi daging ternak per tahun berdasarkan daerah provinsi. Pada uji ANOVA ini, kita akan membahas apakah ada perbedaan rata-rata produksi daging antara provinsi pada ternak sapi, kambing, domba. Berikut ini merupakan data yang diambil dari Badan Statistik Pusat Indonesia. Data disajikan dalam bentuk Excel
yang nantinya akan diekstrak pada aplikasi SPSS untuk diolah dan dianalisis lebih lanjut. Berikut ini adalah tampilan data produksi daging ternak sapi, kambing, domba. Dari tabel ini, kita akan menguji apakah terdapat perbedaan produksi daging ternak, yaitu daging sapi, kambing, dan domba. Jika ada perbedaan, manakah di antara ketiganya yang dimiliki produksi paling tinggi? Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam menganalisis. Yang pertama, kopilah data pada Excel tersebut ke dalam 3 kolom. Kedua, kolom pertama data tentang daerah provinsi, measure-nya adalah nominal. Ketiga, kolom kedua data tentang jenis ternak, kode pertama untuk kambing kedua, sapi dalam 3 domba. Keempat, kolom ketiga data tentang produksi daging. Kelima, berilah keterangan data tersebut dengan menggunakan variabel view. Baris pertama name sama dengan provinsi, baris kedua X1 dengan label sama dengan jenis ternak, dan baris ketiga value sama dengan 1 kambing, 2 sapi, 3 domba. Pada data view, buatlah data sesuai dengan penjelasan yang telah dibahas tadi, sehingga pada data view tampilan data akan seperti ini. Klik pada variabel view sehingga akan muncul tampilan seperti berikut. Buatlah variabel name yaitu provinsi X1 dan X2, kemudian masukkan label pada bagian provinsi. Label yang diberikan adalah daerah provinsi baris X1 dengan label jenis ternak. Pada bagian ini, label yang diberikan harus disesuai dengan jenis ternak. Klik pada samping kolom, akan muncul tampilan value labels. Untuk value pertama, diberikan label sama dengan kambing, kemudian klik tombol add. Values 2 diberikan label sama dengan sapi, dan values ketiga diberikan label sama dengan domba. Jika sudah, klik OK. Pada bagian measure, variabel provinsi diberikan measure-nya adalah nominal, dan pada X1 dan X2 diberikan measure scale. Jika sudah selesai, klik analisis, kemudian pilih pada bagian compare, means pilih one way ANOVA. Akan muncul tampilan one way ANOVA. Pindahkan variabel X2 produksi daging ke dependent list dan variabel X1 jenis ternak ke faktor, kemudian pada bagian kanan klik pada bagian post hoc multiple comparisons, kemudian pilih dan centang LSD dengan signifikan level yaitu 0.05, kemudian klik continue. Klik selesai, kemudian hasil uji ANOVA one way akan muncul pada tampilan output SPSS. Hasil uji ANOVA berisikan tabel deskriptif produksi daging dengan jumlah data yaitu 102 ternak dengan rincian kambing 34, sapi 34, dan domba 34
memiliki nilai minimum dan maksimum yang dapat dilihat pada tabel. Kemudian, terdapat tabel Test of Homogeneity of Variances dari produksi daging. Kemudian, hasil dari uji ANOVA dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel ini menampilkan hasil uji beda rata-rata secara keseluruhan. Pada tabel tersebut ditemukan harga F hitung sebesar 9.484 dengan SIG sama dengan 0,000. Oleh karena nilai SIG kurang dari 0,05, maka HO ditolak sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata produksi daging antara jenis ternak daging kambing, sapi, dan domba. Pengujiannya signifikan, maka dilanjutkan ke uji post-Hodge, tetapi jika tidak signifikan, pengujian berhenti sampai di sini. Untuk hasil post-Hodge, tes dari uji ANOVA dapat dilihat pada tampilan Multiple Comparisons Dependent Variable untuk produksi daging di setiap provinsi. Bisa dilihat pada tampilan saat ini. Untuk memecahkan kelompok mana yang memiliki perbedaan pada ANOVA satu arah, tersedia uji lanjut post-Hodge, yaitu LSD atau Fisher List Significant Difference, yang memiliki kegunaan untuk mengetahui pasangan rata-rata mana yang paling berbeda di antara kelompok data. Uji LSD menggunakan perbandingan rata-rata dengan uji T untuk mengetahui perbedaan dari kelompok data. Uji post-Hodge LSD digunakan untuk mengetahui apakah suatu kelompok memiliki perbedaan yang signifikan terhadap kelompok lainnya. Hasil analisis uji post-Hodge LSD pada penelitian ini menunjukkan tanda bintang yang artinya semua kelompok memiliki perbedaan secara signifikan terhadap kelompok lain. Dari tabel Multiple Comparisons terlihat jelas bahwa untuk jenis ternak kambing memiliki perbedaan dengan jenis ternak sapi, yang artinya menunjukkan perbedaan yang signifikan. Untuk jenis ternak sapi memiliki perbedaan dengan jenis ternak kambing, juga jenis ternak domba, karena keduanya menunjukkan tanda bintang yang artinya memiliki perbedaan secara signifikan dengan kelompok jenis ternak lainnya. Untuk jenis ternak domba hanya memiliki perbedaan yang signifikan dengan jenis ternak sapi. Demikian pembahasan materi tentang uji ANOVA pada video kali ini. Diucapkan banyak terima kasih telah menonton. Jika teman-teman memiliki saran, tanggapan, dan pertanyaan, silakan menggunakan kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.